Terima kasih banyak Pak sudah mau bertemu dengan saya, menyempatkan diri, meluangkan waktu buat kita sharing-sharing di sini ya Pak ya. Mungkin banyak juga nih ya, belum terlalu familiar siapa sih sebenarnya orang yang ngobrol sama si Anggi ini gitu ya. Jadi Pak Asman ini adalah Bapak Dr. Haji Asman Abnur. Kalau misalnya saya lihat-lihat recordnya itu luar biasa, karena Bapak sudah dikepo-kepoin, karena Bapak sudah pernah jadi anggota DPRD untuk Batam, kemudian juga jadi wakil wali kota Batam, terus juga jadi anggota DPR RI, dan itu nggak perlu lagi saya sebutkan tahunnya karena nggak selesai-selesai, sudah 4 periode begitu ya. 4 periode. Dan yang menariknya lagi pernah juga menjadi menteri untuk PAN-RB ya, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, dari semua yang saya sebutkan itu 2 tahun. Pertanyaannya sederhana nih Pak, bagaimana sih Pak rasanya menjadi seorang Asman Abnur dengan semua tadi yang sudah saya sebutkan? Ini Mbak Anggi, hidup itu pasti berproses. Jadi proses itu biasanya ada yang berhasil, ada yang enggak. Tapi tidak ada sesuatu yang harus kita sesali dalam hidup, karena proses itu harus kita jadikan pelajaran. Nah, itu filosofi pertama yang harus kita pegang. Kemudian yang kedua, untuk menjadi itu tidak serta-merta. Jadi harus mengikuti proses yang saya sampaikan tadi. Nah, prosesnya itu mulai dari pendidikan, ya, kemudian tempaan orang tua, kemudian proses pekerjaan, kemudian berikutnya kalau kita masuk politik, proses politik. Jadi panjang ceritanya. Jadi sebelum seseorang menentukan pilihan karirnya di mana, dia melalui proses itu tadi dulu. Pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kemudian baru dia menentukan pilihan. Nah, kalau saya dulu menentukan pilihan saya jadi pedagang sebenarnya. Jadi pedagang dalam artian saya nggak mau bekerja, karena filosofinya kalau bekerja itu tangan di bawah. Baik. Nunggu gaji tiap bulan. Nunggu gaji setiap tanggal sekian gitu ya Pak. Makanya saya mau jadi pedagang. Taruh tangannya di atas, tangannya di atas. Gaji gitu. Kan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Betul. Itu filosofi orang Minang itu biasanya. Nah, maka saya jadi pedagang. Kemudian masuk sekian tahun, kita anggap secara kelas kita sudah berhasil. Orang itu tak boleh hanya puas dengan apa yang dia buat. Nah, dia harus membuat sesuatu lagi yang lebih besar. Nah, maka saya ambillah pilihan, saya harus masuk politik. Karena kalau saya masuk politik, manfaat saya buat publik jauh lebih besar. Kalau hanya pedagang, mungkin hanya lingkungan perusahaan saya. Pegawai, segala macam. Nah, mulailah saya masuk ke politik tahun 2001. Nah, menjadi anggota DPRD dulu. Dasar di daerah banget lah gitu. Tapi sebelumnya saya jadi ketua HIPMI, ketua Kadin, di organisasi perusahaan, saya lalui dulu. Itu proses yang saya sampaikan. Nah, kemudian 2001 masuk politik, 6 bulan jadi anggota DPRD langsung loncat jadi wakil wali kota. Jadi ini saya dalamin. Di situ saya merasakan bagaimana sebuah kebijakan untuk publik hanya dengan keputusan seorang pimpinan daerah itu bisa merubah tatanan sampai ke masyarakat bawah. Misalnya ada satu bantuan sosial yang perlu kita berikan, itu akan merubah tatanan ekonomi yang luar biasa. Tapi kalau sebagai pengusaha kita nggak bisa kayak begitu. Bisa mungkin, tapi ruang lingkupnya kecil. Pegawai dan keluarga pegawai. Jadi manfaatnya lebih besar. Nah, kemudian setelah jadi wakil wali kota, saya pikir saya nggak boleh di daerah terus. 2004 saya ambil keputusan saya harus tarung ke pusat. 2004 masuklah saya ke DPR RI, dan itu perjuangannya juga luar biasa besar gitu ya. Karena cuma menjadi anggota DPR dari Kepulauan Riau ya, itu hanya 3 orang dari 1,8 juta orang penduduk. Hanya 3 orang yang bisa jadi anggota DPR RI. Luar biasa. Nah, alhamdulillah saya diberi kepercayaan publik, masuk saya DPR RI 2004, kemudian langsung di Komisi 11 yang membidangi keuangan, perbankan. Di situ saya ditempat secara nasional. Nah, kemudian berlanjut terus. 2009 nyalon lagi. Terpilih lagi.
kemudian sampai 2014 nyalon lagi, terpilih lagi. Berarti publik puas dengan kinerja saya. Ya. Dan saya selama jadi anggota DPR saya tidak pernah melupakan konstituen saya yang memilih saya, karena mereka lah yang mensupport saya. Jadi program-program yang saya sifatnya membangun daerah saya langsung meluncurkan sama mereka. Jadi tahun 2014 terpilih, 2016 saya dipanggil sama ketua umum partai saya, Pak Zulkifli Hasan. Iya. Kita diajak gabung dengan Pak Presiden Jokowi nih, kabinet. Siap. Lu siap-siap ya, katanya gitu. Ya gua mengalir aja deh, saya bilang gitu. Akhirnya Pak Presiden waktu itu manggil saya diangkat jadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Buat saya sebenarnya asing, karena yang harus diatur itu ASN seluruh Indonesia. Betul. Ada 4,3 juta aparatur sipil negara yang harus kita perbaiki kinerjanya. Nah, saya mulai belajar lagi, berproses lagi. Nah, ternyata saya harus melakukan sesuatu terhadap ASN itu. Nah, pertama sistem rekrutmennya. Oke, gebrakannya adalah dari sistem rekrutmen mulai dari ya. situ. Jadi saya pikir untuk menjadi ASN yang profesional itu sangat tergantung kepada sistem rekrutmen. Kalau bahan bakunya salah jadinya. Betul. Nah, jadi kalau orang kompetensinya salah kita ambil, apalagi proses seleksinya tidak terbuka. Iya. Kan pernah dengar kan dulu kalau orang mau jadi pegawai negeri harus keluar perbu, harus nyogok. Betul Pak. Nggak terbuka, maka saya rubah dulu. Itu namanya sistem CAT. CAT itu Computer Assisted Test. Oh, oke. Jadi setiap soal yang dikerjakan langsung kelihatan hasilnya. Betul. Mau anak presiden, mau anak siapa, nggak bakalan bisa dia nyogok lagi, karena dia terbuka. Rekrutmen nomor 1. Nomor 2 apa? Sistem pendidikan dan pelatihan. Baik. Pegawai negeri. Dari dulu kan yang melatih pegawai negeri ini orang-orang yang sudah pensiun widya suara. Oke. Kalau saya bilang itu orang-orang yang masih berpikirnya masa lalu. Nah, kemudian saya rubah. Harus orang-orang milenial yang mendidik ASN ini. Disesuaikan ya Pak ya? Nah, termasuk Pak Nadiem dulu yang dari Presiden Gojek itu, saya suruh tuh untuk memberikan pelatihan pertama untuk ASN yang baru diterima. Jadi dia terbuka dia. Siap. Nah, kemudian apa? Sistem penempatan jabatan pimpinan tinggi. Jadi nggak boleh lagi berdasarkan koneksi, berdasarkan pertemanan, harus berdasarkan kompetensi. Maka kita buatlah namanya panitia seleksi yang berdasarkan nanti kompetensi siapa yang paling tinggi 3 besar nanti baru ditentukan oleh pejabat pembina pegawainya, mungkin wali kota, bupati, atau menteri, atau presiden sendiri yang milih. Gitu. Nah, jadi dengan proses penempatan jabatan ini mereka akan terbentuk bahwa orang-orang yang menempati jabatan tertentu itu mempunyai kemampuan yang sesuai dengan jabatannya. Nah, kemudian terakhir apa? Sistem penggajian dan tunjangan. Karena orang itu kalau tidak diberikan fasilitas yang baik, tunjangan yang nggak jelas, dia bekerja apa adanya, nggak maksimum dia. Nah, kalau dia berdasarkan kompetensi, kinerja yang baik, dapat reward yang bagus, dia akan memacu pekerjaannya. Nah, itu yang 3 hal itu. 4 hal itu yang saya lakukan. Yang terakhir apa? Sistem pensiun. Kebanyakan pegawai negeri itu jadi pensiun. Jadi mulai dari rekrutmennya sampai nanti sudah selesai bertugas harus begitu ya kita bentuk. Jadi nggak boleh ada pegawai negeri begitu pensiun dia miskin, nggak boleh. Nah, sehingga betul-betul dia menjaga kinerjanya sampai dia pensiun. Nah, dia memberi yang terbaik buat negara. Itulah yang saya lakukan. Nah, jadi setelah 2 tahun jadi menteri, karena PAN tidak mendukung Pak Jokowi lagi, ya saya minta mundur. Ya secara etika politik saya nggak boleh dong. Ya, maka saya mundur 2 tahun, kemudian 2019 maju lagi jadi anggota DPR lagi. Sampai sekarang. Ya inilah namanya saya anggap bagian dari perjalanan proses hidup saya. Nah, yang penting kunci 1 yang saya pegang adalah bermanfaat buat masyarakat itu aja. Baik. Nah, menarik sih Pak. Tadi kan Bapak sempat sampaikan di awal bahwa bekal untuk bisa sampai ke titik ini kan cukup banyak ya. Yang pertama adalah bagaimana Bapak menempuh pendidikan, kemudian yang kedua adalah tempahan orang tua, kemudian yang ketiga adalah kalau saya tidak salah pilihan ya, pilihan untuk berkarir seperti apa gitu. Saya penasaran untuk yang kedua, karena misalnya pendidikan saya mungkin tidak akan ungkit lagi karena saya yakin bahwa apapun pendidikan yang Bapak tempuh, baik SD, SMP, SMA,
semua orang ngikutin. Semua orang ngikutin. Tapi yang menarik adalah tempahan orang tua. Apa yang menarik dari tempahan begitu ya? Karena kalau misalnya tempahan itu pasti sudah ada ininya nih. Ini agak dalam nih pertanyaan. Agak profesi nih. Iya, agak privacy. Jadi gini ya, kita selalu dulu ya, tempat orang tua itu kita bantah karena belum merasakan akibat apa yang kita buat. Nah, orang tua saya itu menekankan kemandirian. Mandiri. Hidup tidak boleh menyusahkan orang lain, tidak boleh tergantung sama orang lain. Maka saya dididik jadi entrepreneur, jadi pengusaha. Jadi kamu tidak boleh jadi pegawai. Jadi kalau mau jadi orang kaya, jadilah pengusaha. Kalau jadi pegawai kaya, itu nanti ada apa-apanya nanti kan gitu. Nah, itu rusak ya nanti. Nah, kalau mau jadi orang kaya, jadi pengusaha. Makanya saya dua profesi ini saya gelutin sampai sekarang. Satu pengusaha, satu politikus. Politik ini kan bagian yang bisa memberikan manfaat banyak buat publik tadi. Untuk jangkauan yang lebih luas lagi. Tempahannya itu dua tadi. Pertama harus mandiri, tidak boleh menyusahkan orang lain, dan harus punya kemampuan untuk tekad untuk maju. Nah, tempaan itu yang nggak bisa saya lupakan karena memang keras orang tua saya. Tapi kalau misalnya bicara soal bagaimana kita memberikan kebermanfaatan, kebermaknaan untuk orang banyak, begitu ya. Bapak sudah sampai di tahap menjadi menteri Pan RB, gitu ya. Kemudian sekarang menjadi anggota DPR RI, Komisi 7. Itu kan sudah taraf nasional ya, sudah satu Indonesia. Ada jangkauan yang lebih besar lagi karena bicara tadi di awal Bapak menargetkan bahwa akan membantu lebih banyak lagi. Ya, buat kita secara nasional ini kan sudah menjadi kelas dunia juga sebenarnya. Karena penduduk kita ini udah banyak sekali. Jadi saya pikir kalau sudah bisa sampai nasional itu udah setara secara dunia itu sebenarnya. Singapura itu cuma 4 juta lebih, 6 juta lebih penduduknya. Kita berapa ratus juta. Jadi sebenarnya kita udah sampai ke taraf itu sebenarnya. Nah, cuman kita bicara ke depan untuk global ya. Mungkin kita bicara kualitas. Bicara kualitas. Nah, saya bersyukur sekarang anak-anak level milenial ini. Ini sudah hampir mendominasi hampir 55% dari penduduk Indonesia. Dan rata-rata ini sudah melek teknologi sekarang. Nah, tinggal bagaimana kita mengarahkan mereka secara internasional berkompetisi dengan dunia-dunia luar. Dan saya yakin kita mampu. Nanti apa yang disampaikan Pak Jokowi tahun 2045 kita bisa jadi the big five dunia, baik ekonomi maupun kekuatan lainnya, itu saya yakin bisa mencapai. Berarti yang saya tangkap ini ada dua hal ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitasnya diperbaiki, kemudian yang kedua adalah regenerasi ya. Jadi bukan hanya Bapak Asman Abnur, tapi ada Asman Abnur lainnya. Second generation-nya harus ada. Baik. Kalau nggak terputus ya. Iya, betul. Nah, ini saya juga jadi keingat kalau misalnya Bapak bukan berawal dari Jakarta ya, anggota DPR RI dan menteri, tapi berangkat dari kota, dari pulau Batam. Pulau Batam gitu. Ada teman saya itu orang Medan juga, namanya Irman. Irman. Dari Batam juga. Nah, ini ngomong-ngomong soal Batam nih Pak, Bapak sudah menjadi anggota DPRD untuk Kota Batam, kemudian juga wakil wali kota Batam. Kalau saya tidak salah, kebetulan ini saya dari Medan, Sumatera Utara, dan gubernur kami, Bapak Edi Rahmayadi, itu kalau saya tidak salah pernah juga menjabat atau bertugas sebagai Dandim di Batam di tahun 2006 kalau saya tidak salah. 2001 ya? 2001 sampai 2003 2003. Dan berarti saat itu saya wakil wali kota. Ketika beliau jadi Dandim di Batam, berarti Bapak jadi wakil wali kota. Kita sering ketemu di Musfida namanya. Nah, Musyawarah Pimpinan Daerah. Saya boleh kepo sejauh apa atau mungkin pertama kali berkenalan dan bekerja sama dengan beliau. Jadi gini ya, pimpinan daerah itu ada Musfida namanya, wali kota, kemudian pengadilan itu ketua pengadilan negeri, kemudian Kajari, kemudian Kapolres, kemudian Dandim. Nah, ini namanya Musfida. Nah, saya mengenal Pak Edi ini pada saat rapat Musfida. Kesan saya,
pertama buat beliau ini. Orangnya kan badannya nggak terlalu besar. Iya, tapi kelihatan kuat gitu. Nggak besar tapi kelihatan kuat karena apa? Dia orangnya komit, kalau ngomongnya tegas ya kan. Kemudian punya, kan orang memimpin sesuatu itu kan kelihatan dari postur tubuhnya itu udah kelihatan. Iya. Body language-nya. Body language-nya udah nampak. Ini orang ini loyo, ini udah tegas kan gitu. Beliau punya yang saya bilang tadi, dia punya kekuatan, power. Kalau saya lihat pesan pertama saya dengan beliau itu waktu rapat musida itu. Oke. Dan dia panggil saya itu nggak pernah namanya Pak Asman. Dia panggil Uda terus sama saya. Saya tahu asalnya dari Minang. Dia panggil Uda terus sama saya sampai hari ini. Jadi Uda Asman begitu ya? Uda Asman. Salam buat beliau kalau ketemu nanti. Siap, nanti kami sampaikan. Nah, tapi kalau misalnya tadi kan itu adalah first impression ya. Kesan pertama ketika melihat sosok Edi Rahmayadi yang kala itu adalah sebagai Dandim. Representasi dirinya adalah sebagai orang yang kuat gitu ya, tegas begitu ya. Tapi selama perjalanan, artinya kan mungkin tidak sekali itu saja ketemu ya Pak ya. Pasti sering. Nah, selama sepanjang perjalanan akhirnya bekerja sama mungkin antara Dandim dan juga wakil wali kota begitu. Ada perubahan impresi terhadap beliau atau bagaimana? Sampai hari ini bedanya, cuman kerut keningnya aja kalau saya. Kenapa itu Pak? Kerut keningnya nggak sebanyak sekarang. Oke. Kayaknya mungkin dia mikirin provinsi kali ya sekarang. Jadi kalau dulu mungkin waktu dulu kan cuma kota doang. Zaman itu ya. Iya, sekarang jadi kelihatan kerut keningnya cuma 1-2 aja, terus sekarang udah agak banyak kan saya lihat. Ada cerita menarik nggak Pak waktu di Batam? Jadi gini, saya itu yang nggak bisa saya lupakan dengan beliau itu pada saat Batam menyelesaikan masalah. Oke. Nah, ada beberapa masalah yang kita selesaikan. Prioritas pada saat saya menjadi wakil wali kota itu, satu masalah rumah liar. Kemudian masalah penyakit masyarakat, mulai dari tempat prostitusi banyak, tempat perjudian banyak, rumah liar banyak. Nah, ini persoalan masyarakat yang harus kita selesaikan, dan itu butuh ketegasan. Nah, pada saat itu saya dengan wali kota punya program untuk menyelesaikan masalah ini. Karena di mana-mana jalan publik itu kiri kanannya sudah penuh dengan rumah liar, itu udah nggak memberikan kenyamanan lagi untuk masyarakat. Nah, maka saya butuh sosok yang membackup pemerintah daerah. Maka pada saat itu saya mulai melobi dia, mendekatin Pak Edi, Pak Dandim, ini perlu kekuatan Bapak. Karena waktu itu pemerintah kota kan baru terbentuk. Jadi dari kota administratif menjadi kota otonom. Nah, maka saya melakukan pendekatan ke Pak Dandim atau Pak Edi Rahmayadi. Dia jawabnya enteng. Gimana Pak? Beres itu udah, kecil itu urusannya. Dia kan selalu ngomongnya gitu. Jadi saya bilang, ya kalau beres ayo kita jalan. Gitu loh. Nah, ada 54.000 rumah liar. Yang udah 54.000 rumah liar. 54.000 rumah liar yang kita liar. data, yang harus kita tertibkan. Itu dalam tempo hanya 2 tahun, itu boleh dikatakan hampir selesai semuanya. Kiri kanan jalan buffer zone itu semuanya bersih. Nah, tapi kita tidak menggusur dengan cara yang kasar. Kita memberikan solusi. Nah, pemerintah daerah menyiapkan tempat coupling siap bangun namanya. Namanya coupling siap bangun. Kan orang mau dipindahin itu nggak gampang juga. Betul, apalagi sudah berkeluarga. Bisa melalui himbauan, bisa melalui perintah, ketegasan, terakhir bisa melalui paksaan. Nah, itu ilmunya ada sama Pak Edi Rahmayadi. Nanti coba saya kalau misalnya ketemu sama beliau, saya harus tanya cerita versinya beliau ya. Apakah sama dengan versinya Bapak? Nanti nyambung apa enggak gitu. Atau jangan-jangan nanti beliau bilang sukses. Apa yang kita lakukan sukses. Dan itu kurang lebih selama 2 tahun? Ya, hampir 3 tahun saya sama-sama kerja. Tapi tahun 2004 setelah 3 tahun 6 bulan, saya kan harus pindah ke Jakarta sama jadi anggota DPR. Jadi saya ninggalin Batam. Dia marah itu saya ninggalin Batam. Tapi ya nanti akhirnya saya bilang Pak Edi nanti pasti nyusul juga kalau ke Jakarta, saya bilang. Ini gitu. Ada kata kuncinya nih. Kata kuncinya tadi Bapak bilang beliau marah tuh sama saya. Marah. Nah, ini saya kan sebagai orang karena proyeksinya dia, saya harus jadi wali kota dulu. Harus jadi gubernur Kepulauan Riau. Dan Bapak tidak menjadi. Saya nggak mau kayak begitu. Saya loncat ke Jakarta. Benar. Setelah itu beberapa tahun, kemudian dia sempat jadi Pangdam, kemudian jadi Pangkostrat,
saya jadi menteri. Waktu beliau ngadap ke kantor, duluan siapa nih ya? Yang ini. Kalau saya duduk kan sama-sama Menhan, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Pangap kan? Lu pasti di bawah gua kan, begitu. Jadi bercandaan internal. Nah, tapi ini yang mau saya tanyakan adalah tadi Bapak menyebut kata-kata marah, begitu ya. Beliau marah sama Bapak yang akhirnya dia nganggap pekerjaan saya belum selesai. Nah, yang mau saya tanyakan adalah karakter. Jadi beliau karena Bapak menyebut beliau marah, jadi saya keinget nih, wah bener nih. Banyak orang Medan, banyak warga Sumatera Utara begitu ya. Mengenal beliau kan hanya dari TV atau dari media online, dan tidak sedikit menilai bahwa Pak Edi itu memang pemarah begitu ya. Nah, saya mau tanya dari orang yang sudah dekat dengan beliau dari tahun 2001 nih. Saya menangkap marahnya itu, lu belum selesai pekerjaan, lu tinggal gitu loh. Karena wali kota waktu itu kan betul backgroundnya guru ya. Jadi mungkin lebih nyambung dengan saya waktu itu. Jadi dia kesel. Lu jangan tinggalin Batam kata gitu. Pak, ini kan untuk karir saya bilang. Artinya saya mau lihat tantangan yang lebih besar, bukan hanya Batam. Kalau hanya Batam sini aja, ya cukup di sini aja saya bilang gitu. Saya mau lebih besar lagi. Saya bilang, saya ke nasional deh pikirinnya lebih besar saya bilang gitu. Ya udah, saya kalau gitu udah silakan aja lah gitu. Tapi kalau misalnya ke orang lain atau ke masyarakat umum, memang beliau itu apakah orang yang pemarah seperti yang dinilai sama orang-orang? Dia kan melihat sesuatu pekerjaan, kalau nggak tuntas, lu tuntasin dulu dong ya gitu. Dan itu bukan hanya terjadi pada Bapak, sama hal, terhadap hal apapun. Kalau misalnya beliau melihat ini belum selesai, tuntasin dulu dong. Nah, itu tuntasin dulu. Nah, itu mungkin yang memicu beliau itu marah. Tapi maksudnya marah itu benar-benar marah secara ekspresi atau gimana? Iya, ekspresinya, ya orang kesel sama marah kan beda-beda tipis sebenarnya. Gitu. Iya. Nah, terakhir dia maksa saya suruh maju jadi gubernur Kepulauan Riau. Waduh, ini gimana? Saya bilang kalau gua maju, saya tinggalin nasional dong. Saya bilang, saya gampang menjadi tokoh nasional itu. Tapi dia diem aja. Pokoknya gua dukung udah, kalau mau maju saya jamin bisa menang katanya gitu. Karena dia kan punya teman-teman banyak. Dan saya melihat apresiasi saya sama Pak Edi ini, dia bukan pengusaha, tapi pengusaha itu cukup apresiasi sama dia karena mungkin ketegasan dia, memberi jaminan orang untuk berusaha nyaman gitu. Jadi saya lihat dengan akses kayak begitulah dia bisa memberanikan menyuruh saya jadi gubernur Kepulauan Riau. Betul. Nah, itu modal buat mendukung saya. Tapi saya bilang kalau gua ke gubernur nasional masa gua tinggalin gitu kan. Benar juga. Maksudnya udah gini, mau jadi menteri ya, itulah bedanya saya gitu. Iya. Gitu. Ya itulah segelumit cerita saya dengan beliau sampai hari-hari sekarang pun. Selalu kalau ada apa-apa beliau telepon, kadang-kadang saya telepon. Ini baru 2 minggu yang lalu dia telepon. Saling update ya Pak ya. Baik. Ada teman baik dari Kuala Lumpur yang ngakunya kenal saya. Dia langsung cross check, aku telepon dulu sih udah itu katanya. Udah beneran rupanya. Bicara soal tuntas atau tidak tuntas ya, terkait tadi misalnya beliau melihat Bapak harus tuntaskan dalam skala yang lebih tinggi lagi. Kalau misalnya jadi wakil wali kota, ayo naik jadi gubernur misalnya begitu ya. Betul. Tapi saya ingin melihat, mendengar bagaimana perspektif Bapak dari pandangan yang umum saja terkait dengan kepemimpinan beliau di Sumatera Utara. Mengingat ini September sebelum masuk situ ya. September ini, mohon izin Pak, September kemarin itu adalah tepat 3 tahun kepemimpinan beliau di Sumatera Utara. Bagaimana Bapak melihat itu mungkin dari pandangan yang umum saja lah? Satu ya, sebelum masuk ke situ, saya flashback sedikit ke masalah Batam. Boleh tanya deh sama beliau. Beliau itu sudah menganggap Batam itu second home-nya dia. Second home? Kampung keduanya dia. Iya. Di Sumatera Utara ya. Iya. Dia sudah menjadikan Batam itu second home-nya dia. Makanya dia sangat wanti-wanti ke saya, kalau bisa udah deh, gua tahu kalau udah yang mimpin pasti bagus. Jadi dia karena punya respect ke saya gitu. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Nah, tadi masalah kepemimpinan beliau untuk Sumatera Utara memang dibutuhkan sosok orang-orang seperti Pak Edi ini, karena saya tahu masyarakat di sana itu kan cukup keras dari segi budaya. Ya, jadi memang perlu sosok tegas
Ya itu yang saya bilang, tegas sama marah itu beda-beda tipis. Yeah. Nah, tegas. Nah, kemudian saya beberapa kali kalau ketemu beliau, selalu saya menyarankan agar konsentrasi. Jadi konsentrasi itu dalam artian tidak usah terlalu banyak program, tapi programnya fokus, mendasar, dan tuntas. Itu yang saya selalu saran sama beliau. Nah, waktu saya sebagai Menteri Pan-RB pun, itu selalu saya tekankan kepala daerah. Yang kita ukur keberhasilan pembangunan daerah itu bukan serapan anggarannya. Oke. Setiap unit kerja yang di bawah kita itu bukan serapan anggarannya, tapi outcome-nya. Hasil apa yang dirasakan masyarakat dengan anggaran yang kita berikan ke unit kerja itu. Kalau di Kalimantan Utara kan dinas-dinas itu. Yeah, yeah. Nah, mungkin Pak Edi sebagai seorang tentara ya, memang butuh penyesuaian. Tahun pertama saya yakin pasti butuh penyesuaian. Betul. Tapi sekalian beberapa teman saya dari Sumatera Utara, ya orang kan selalu membandingkan yang sebelum-sebelumnya. Ya itu wajar ya. Biasa. Komparasi. Jadi tingkat kepuasan masyarakat itu saya lihat, yang komentar ke saya bukan karena saya berteman dengan beliau. Ini ada disclaimer-nya dulu ya Pak. Jadi berbeda lah. Jadi sekarang udah lebih, Pak, sekarang udah banyak begini Pak. Ya macam-macam lah perhatian, tidak usah saya sebutkan detailnya. Iya, siap. Jadi dari opini publik yang saya tahu, itu responnya positif. Nah, mudah-mudahan beliau dalam masa-masa sisa kepemimpinan ini benar-benar menuntaskan. Membuat suatu terobosan yang sifatnya detail tadi saya bilang fokus. Nah, dan ASN yang ada di, karena saya mata Menpar jangan lagi berpikir bekerja seperti biasa. Dia harus bekerja mengalahkan kinerjanya swasta harusnya. Nah, itu yang harus dibuat ke depan. Nah, jadi mudah-mudahan ya beliau sehat. Kemudian saran saya satu lagi yang tadi fokus, sehingga nanti masyarakat masa periodenya beliau langsung ngomong, ini nggak cukup satu periode nih kan gitu. Aduh. Ujungnya kan ke situ. Oh, di ujungnya ke situ ya. Kalau menurut Bapak gimana tuh? Ya itu tergantung kinerjanya kan. Biasanya kan masyarakat kan menilai apa yang dia rasakan. Kalau perlu dia yang maksa kita maju lagi ya kan. Nah itu baru toh. Siap. Nanti kita akan buktikan ya apakah desakan itu memang ada dan harus berbarengan dengan fokus yang tadi kita bicarakan. Yang dirasakan masyarakat, tingkat kepuasan publik itu seperti apa, dia merasa ini udah merasakan lebih dari yang dia ekspektasi. Nah ini nggak boleh nih, lu harus maju lagi nih kayak gitu. Iya. Tapi kalau misalnya saya boleh bertanya kepada Bapak, sebutkan 3 saja kata sifat atau 3 saja impresi yang sampai sekarang masih Bapak lihat adalah ini sangat Edi Rahmayadi sekali gitu. 3 saja. Pertama, dia tegas. Selalu ngomong nggak ada yang nggak bisa. Oke. Gampang itu dah. Beres itu. Oke. Nah, dan memang dijalankan ya? Dijalankan sama dia. Dan saya merasakan waktu saya jadi wakil wali kota itu. Siap. Selesai itu rumah liar. Kalau saya boleh bahasakan berarti ini adalah optimis mungkin bisa. Optimis. Iya, tegas, optimis. Nah, kemudian yang ketiga, dia kalau komit menjaga komitmen itu. Jarang dia ingkar janji sama seseorang, itu jarang. Itu buktinya. Saya bilang, ini omongan benar ya. Udah macam nggak percaya sama saya aja gitu. Jadi dia buktikan gitu. Tegas, megang janji, optimis, amanah. Luar biasa. Kan beda bahasa aja. Iya. Terserah diuraikan kayak apa yang tujuannya sama. Tegas, optimis, amanah. Ya. Nah ini sebagai pertanyaan penutup nih Pak Asman. Kalau misalnya tadi kan Bapak sudah memberikan gebrakan-gebrakan baru terkait dengan bagaimana manajemen aparatur negara ketika Bapak menjabat sebagai Menteri Pan-RB begitu ya. Tapi meskipun tidak lagi menjabat sebagai Menteri Pan-RB, saya rasa animo untuk bisa memperhatikan milenial tuh masih ada ya. Dan ada nggak Pak pesan-pesan atau misalnya tips untuk milenial baik itu mungkin dalam lingkup aparatur negara atau mungkin ketika mereka memilih berkarir di luar sebagai aparatur negara? Jadi dunia sekarang sangat berubah ya. Orang tidak lagi terjebak dengan cara lama. Jadi kita harus menguasai cara-cara baru itu. Itu yang namakan new normal.
Oke. New normal, cara-cara baru ya. Nah, milenial nggak boleh ketinggalan. Nah, maka saya menyarankan ke depan, biasanya orang selalu kalah karena yang ngalahkan dia besar. Orang besar, orang punya modal kuat, kita kalah. Sekarang nggak gitu lagi. Nah, pesan saya ke milenial, harus kerja cepat. Kerja cepat? Kerja cepat. Karena yang cepat itu bisa mengalahkan yang besar. Nggak perlu dia besar, ngalahkan yang lebih besar, nggak mungkin. Nggak perlu lagi kata-kata itu. Sekarang yang cepat ngalahkan yang besar. Maka kerja harus cepat. Kalau kita mengalahkan negara lain yang lebih dulu maju kita harus lebih cepat lagi dari dia. Nah, milenial itu punya modal sekarang. Dia menguasai teknologi. Betul. Nah, bisa lebih cepat. Jadi semua informasi ada di mana saja ya Pak ya? Iya. Jadi harus cepat. Kuncinya itu aja. Kalau mau ngasih teknologi, kalau kerjanya lambat, lelet, ya cuma aja. Ketinggalan sama yang lain. Ya bisa ke laut itu. Tenggelam. Tenggelam. Itu saja? Itu aja udah. Itu berarti itu kunci ya, fondasi paling utama. Karena kalau misalnya sudah bekerja dengan cepat, apapun udah. nanti bisa menyusul. Bisa. Yang besar aja bisa kita kalahin. Siap. Baik. Jadi tidak perlu pesimis kalau misalnya punya keterbatasan, apalagi keterbatasan finansial. Orang apa tadi Bapak bahasanya orang besar ngalahkan yang kecil. Orang besar. Sekarang orang cepat bisa ngalahin yang besar. Orang cepat mengalahkan yang besar. Siap. Kalau lambat numbuh kalau orang boxing nih. Badan besar tapi numbuhnya lambat. Kalah sama yang kecil tapi gesit. Oke. Ya. Luar biasa. Pak Asman, terima kasih banyak Pak. Ini diskusinya luar biasa sekali, sharing-sharingnya juga saya senang sekali bertemu dengan Bapak. Semoga ini bukan pertemuan kita yang pertama, tapi nanti ada keberlanjutannya. Salam hormat buat Gubernur Sumatera Utara. Nanti akan sahabat saya. Kami akan sampaikan. Sudah lama sekali dan mudah-mudahan juga sehat dan sukses memimpin Sumatera Utara. Siap, terima kasih Pak Asman Pak juga ya Pak ya, sehat terus, keluarga juga sehat-sehat terus. Semoga nanti kita bisa kembali bertemu. Semoga nanti juga ada sharing-sharing lain yang bisa kita diskusikan. Sehat terus Pak. Salam COVID nih. Thank you.